Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi Indonesia dibantai 5-1 oleh Australia di Sydney. Dan dengan kekalahan 5-1 Indonesia dipastikan turun di tangga klasemen grup C. Dan kita sekarang berada di peringkat 4. Dan ya, Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia setelah mengalahkan Bahrain. Dan dengan hasil yang cukup menyakitkan, maka viral lah di X tagar Patrick Kluivert out. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Sudah punya taktik ideal? Inilah karma yang diterima PSSI setelah memecat Sintayong. Australia benar-benar menampar muka PSSI setelah gagal total dalam proyek ambisiusnya. Niat hati ingin mencuri poin dari kandang Australia, timnas Indonesia malah dibantai oleh negeri kangguru. Padahal sebelumnya timnas Indonesia sudah mendapatkan angin segar setelah menang dari Arab Saudi. Tidak hanya menang, dalam pertandingan tersebut timnas Indonesia sebenarnya telah menemukan taktik dan komposisi pemain yang disebut-sebut terbaik. Namun karena alasan-alasan yang sangat urgent dari PSSI, STY pada akhirnya bukan urgent sebenarnya. Alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dipecat. Kluivert sebagai pelatih pengganti memang mempunyai taktik ofensif dengan penguasaan bola. Namun karena terlalu berani, Australia pada akhirnya menghukum timnas Indonesia. Menariknya, meskipun bermain di kandang sendiri, Australia justru bermain menunggu. Dan karena Australia memakai taktik yang biasa dipakai oleh Sintayong, Indonesia malah kena bantai. Ade. Australia itu dengan strategi bertahan justru. Kita ya gerasa-gerusu strategi menyerang. Awalnya saya pikir ya strategi menyerang 15 menit awal kita oke. Tapi setelah itu justru kita ancur-ancuran. Jadi ya seperti kita lawan Cina, Australia ini menunggu momentum. Ketika ada kesempatan untuk serang, mereka serang. Dan sekali serang 1 gol. Itu yang membuat kita kecolongan di situ. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 5 gol. Nah kan, di-troll kita sama supporter Malaysia kan. Yang dibelosi oleh Garuda Terserah kau lah, Bang. Jom kita kongsikan keputusan penuh kelayakan Piala Dunia 2026 berpihak kepada Australia 5-1 di bawah kendalian Patrick Kluivert. Keputusan ini agak mengejutkan di perlawanan pertama beliau. Secara keseluruhan, permainan timnas agak kelam kabut dan terlalu banyak kesilapan fatal yang ditunjukkan oleh pemain Garuda di batas padan. Dalam masa yang sama, Indonesia sempat mencuri peluang menjadikan 1 gol oleh Romani dengan kontrol bolnya sangat mantap oleh beliau. Apa pendapat korang? Macam mana nak menghadap Bahrain nanti? Moral dah turun, player pula ramai injured dalam game ni. Cuba komen sikit dan jangan lupa vote. Ya kita mau bilang apa lagi? Kita pasti di-troll sama tetangga kita. Pasti itu. Tidak apa-apa, tapi kalau kita lihat pemain-pemain kita yang bermain di pertandingan tadi lawan Australia, ada Messi Gers yang ya semoga tidak cedera, ada Sandy Walsh yang ditandu keluar ya pasti cedera, dan ya kita punya angin segar. Nanti itu ada Ragnar Oratmangun dan juga ada Justin Hubner yang sudah bisa mungkin dipastikan bisa turun lawan Bahrain ya. Secara mental mungkin kita ya terpukul lah ya, kalah 5-1 dan Bahrain pun itu kalah 2-0 dan ya sama-sama kalah. Tim yang sama-sama kalah pastinya akan sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga posisi di tingkat klasemen atau tangga klasemen. Setidaknya ada di peringkat 3 atau peringkat 4 karena itu paling realistis untuk Indonesia dan Bahrain dan negara-negara yang lain. Dan ya kita menunggu juga pertandingan antara Cina dan juga Arab Saudi, teman-teman. Kalau misalkan mereka imbang ya kita masih punya harapan lah untuk ada di peringkat 3 atau 4. Tapi kalau misalkan salah satu dari Cina atau Arab Saudi menang, kita pupus. Kita harus menang di 2 pertandingan lawan Bahrain dan juga lawan Cina. Nah, kalau misalkan kita kalah lawan Bahrain atau imbang, maka saya pikir Patrick Kluivert harus out. Wajib Patrick Kluivert itu out. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia itu sama saja bunuh diri.
Sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya? Karena takut kebantai, woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni, si Patrick itu emang aneh, woi. Tau gak yang bikin tambah nyesek itu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia, woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri, apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Iya, kalah di 2 pertandingan. Jangan kalah, imbang saja kita harus suarakan pecat itu. Ganti, memang harus ganti. Pertanyaannya, apakah STY kembali? Belum tentu, dan ya sedikit mustahil STY kembali. Setidaknya pelatih yang mengerti dengan ya pemain-pemain yang sudah ada lah. Kalau saya lihat tadi seperti kita punya strategi itu ya mudah sekali terbaca sama Australia. Apalagi ketika Australia itu unggul 2-0, jangankan 2-0 lah, 1-0 mereka cetak penalti, gol pertama itu mereka sudah nyaman. Justru mereka yang kendalikan permainan, mereka tidak gerasa gerusu langsung nyerang, menekan, tidak. Ketika kita masuk ke area pertahanannya Australia, di situ Australia mulai menerapat. 5 back mulai bermain rapi sekali, kemudian di tengah juga rapi. Nah, di situ kita kewalahan mau tembus pertahanannya mereka. Jadi kita back pass kembali ke belakang ya. Tidak ada pemain yang mencoba untuk membuka ruang ya, terpaksa Verdong crossing long ball ke depan. Dan kalau tidak salah tadi saya nonton salah satu video, ada pandit yang bilang ini proses. Kita tidak percaya proses lagi. Kalau ada yang masih sok-sokan bilang kita harus percaya proses dan lain sebagainya. Sorry man, kita sudah tidak percaya proses lagi. Proses itu sudah habis di eranya STY. Sekarang di eranya Patrick Kluivert, yang netizen tahu, yang supporter tahu, kita tuh petik hasilnya, kita panen. Jangan omong kosong banyak lah, bullshit lah. Kalau masih ada yang bilang kita harus percaya proses lah, ngeles omong kosong, aduh sudahlah. What the fuck man? Kita bukan lagi saatnya kita mau bilang proses. Proses itu sudah habis di eranya STY. Bertahun-tahun loh STY bangun tim ini. Sekarang kita hancur di 90 menit. Plus 7 menit, 97 menit men. Jadi sudahlah, kalau ada yang bilang kita harus percaya proses segala macam, kita percaya Patrick Kluivert, what the fuck? Bullshit, omong kosong, sudahlah. Maksudnya kalau mau dibilang lebih baik STY lah. Iya kan? Di GBK kita 0-0, imbang. Sedangkan Australia waktu itu datang dengan kekuatan penuh, iya kan? Ada Harry Souther. Kemudian sekarang mereka pincang loh timnya ini. Makanya mereka tuh berani, maksudnya tidak mau terlalu menyerang gerasa gerusu ke pertahanan Indonesia. Bahkan formasi mereka tuh formasi bertahan loh. Nah kita ini kita pergi ke sana tujuannya itu cari poin. Oke. Good, bagus. Kita ke sana itu untuk kejar 3 poin, tapi realistis lah. Come on, man. Kita lawan Australia langganan Piala Dunia, cok. Ini bukan kita lawan Bahrain, kita sesama negara yang baru mau melangkah ke sana, atau Arab Saudi atau Cina mungkin. Kita lawan Australia yang merupakan salah satu negara dari Asia yang langganan Piala Dunia, men. Kenapa kita terlalu gerasa gerusu gitu? Kita oke, nyerang, bagus, nyerang terus. Tapi kita lupa caranya defense itu bagaimana. Sampai kita dihukum 5-1. Gila sih. Sampai STY bilang kita seharusnya Indonesia tadi lawan Australia tidak sampai kebobolan lewat set piece, lewat corner. Tapi kita 2 kali lewat corner loh. Bayangkan. Hancur kan? Hancur memang. Kalah telak dari Australia, apakah timnas Indonesia balik ke zaman ke-8? Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia baru saja dikalahkan Australia dengan skor telak 5-1. Kekalahan ini semakin mempersulit peluang timnas Indonesia untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia. Tak hanya itu, kekalahan Bukan sulit lagi, sangat-sangat sulit. Very difficult. juga banyak menuai beragam reaksi dari kalangan netizen. Ada yang menyebut bahwa timnas Indonesia seperti kembali ke zaman ke-8. Meskipun begitu, perjuangan skuad Garuda untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia masih ada. Dengan syarat, skuad Garuda harus meraih poin maksimal di kandang dan tak boleh kalah dari Jepang. Intinya kita dapat 6 poin di kandang, 1 poin dari Jepang. Oke, kita mungkin ada urutan 3, urutan 4. Ya, kita berharap dari pertandingan lain lah. Kita jangan terlalu berharap kita mau menang, mau imbang, mau segala macam. Intinya kita fokus dulu lawan Bahrain tanggal 25.
Setelah kita selesai itu, ya usahakan menang lah, jangan kalah terus, cok. Masa sih kita lawan Australia kita dibantai 5-1. Lawan Bahrain ini jangan, apalagi main di kandang, dukungan full, men. Bahrain itu tanpa supporter mereka datang ke sini. Mereka itu hanya official team dan juga pemain. Harusnya kita bisa kasih kalah mereka. Secara mental mereka tertekan main di Indonesia, apalagi mereka bawa beban pikiran bahwa supporter Indonesia itu akan buat jahat sama mereka. Harusnya di situ kita hancur-hancuran, pokoknya main lah, bikin mereka hancur-hancuran. Harusnya seperti itu sih. Mohon maaf nih guys, kecewa berat sama pelatih baru kita ini. Babak pertama game plan nggak jelas, formasinya terasa sangat gambling banget. Gimana nih guys, menurut lo guys? Masih optimis? Lemes ya? Baru kali ini puasa lemes. Biasanya masih strong-strong aja. Ya, apapun yang terjadi hari ini sudah terjadi. Gue sih berharap gue berharap nanti lawan Bahrain dan pertandingan selanjutnya udah pakai formasi yang bener lah, nggak usah gambling gitu, mainin pemain yang memang Menyerang oke, silakan mau main menyerang, mau merubah filosofi sepak bola yang dari sebelumnya STY bangun ya silakan, itu urusan kalian. Tapi tolonglah jangan lupa bertahan, itu saja. Jangan total footballnya oke kita kedepankan, tapi jangan ya gagal total juga. Jangan juga sih. Terbantai ini di luar prediksi sih. Kayaknya kalau kalah nggak segininya banget ini. Aduh, Australia jago banget manfaatin situasi. Mereka nggak ambil alih permainan, mereka cuman menunggu dan ngandelin counter attack. Ya emang itu sih kekuatan mereka di Piala Dunia. Mereka jago banget memanfaatkan situasi semaksimal mungkin dan bisa menjadi gol dengan peluang sekecil mungkin, dan itu terjadi di pertandingan ini. Timnas kita mainnya oke loh, megang bolanya bagus, cuman ya kelihatan kurang chemistry aja gitu. Namanya banyak pemain baru. Soal permainan kita oke, tinggal kurangin aja kesalahan-kesalahan elementer, sama saat corner kick itu markingnya dibagusin lagi. Sintayong main 5 back, kita banyak yang minta main 4-3-3. Setelah pertandingan ini keberasa banget dan tahu gitu kenapa Sintayong main 5 back. Kadang ini pengamat-pengamat yang bilang senior, mereka seolah-olah lebih pintar dari STY, lebih pintar dari pelatih loh. Maksudnya STY itu tahu betul kualitas pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia. Makanya tidak heran kalau dia minta itu back, kebanyakan itu back. Karena dia tahu kelemahan kita itu ada di mana. Kenapa kita harus pasang 5 back setiap pertandingan? Kenapa kita harus main bertahan setiap bertanding? Ya karena memang kita tidak terlalu bagus dalam menyerang. Kita menunggu momen. Contohnya kita lawan Arab Saudi kan, kita bisa kasih kalah mereka 2-0 tuh bukan kita yang pegang kendali pertandingan. Kita kalah secara possession ball possession, kalah memang. Tapi ketika ada momentum kita counter attack, kita dapat gol. Itulah yang tidak dipahami sebenarnya. Bukan tidak dipahami, paham pengamat-pengamat ini. Mereka bukan orang yang setahun, 2 tahun, 3 tahun berkecimpung di dunia sepak bola. Mereka ini balasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Tapi entahlah, maksudnya masa sih mereka tidak tahu hal-hal yang seperti itu? Kenapa sih hal sekecil ini harus bohong? Admin MU bilang. Iya kan? Jadi tidak heran lah kalau STY itu selalu pasang 5 back, ya kan? Yang dinaturalisasi itu selalu back. Bahkan sampai kita bertanya kenapa harus back? Padahal backnya sudah banyak. Ya karena inilah jawaban dari semua yang diminta sama STY. Dan akhirnya dia sudah harus dipecat, ya kan? Dia harus dipecat dengan cerita yang manis. Oke lah kalau dia dipecat dan kita kalah lawan Arab Saudi ya tidak masalah. Mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Tapi ini dengan cerita manis ketika kita mengakhiri tahun 2024 dengan cerita manis untuk timnas, malah di 2025 ini kita awali tahun 2025 bulan Maret dengan kekecewaan. Dengan ya kecewa. Sudah ganti pelatih yang katanya paling mewah, total football. Dari Nederland, dari Belanda. Faktanya apa? Dibantai kita 5-1. 5-1. Ini gua langsung dari GBK ya, ini masih ramai banget di sini. Lu udah pada lihat juga 2 kali golnya itu dari crossing corner ya. Nanti untuk review yang lebih proper mungkin malaman atau besok. Tapi ada satu fun fact yang mau gua kasih tahu kalian, boy. Mungkin lu yang datang di nobar di sini atau lu nobar dimanapun. Di sini
ketika kameramen nyorot Kluivert, itu supporter tuh nyorakin kayak Kluivert ya berarti dengan hasil 5-1 ini ya berarti gue yakin 99% ya penonton timnas itu masih belum bisa menerima kehadiran seorang Kluivert. Ini gue nggak bohong ya boy, lu boleh tanya orang-orang yang datang nobar yang beneran dukung timnas, bukan buzar-buzar 700, oke? Nih lu tanya temen gue nih kalau nggak percaya, gimana tanggapan lu sama permainan Kluivert? Duh, berantakan defense-nya. Kalau lu gimana Der? Parah cok, bener-bener disorakin terus sama penonton di sini cok. Bukan hanya di luar, di dalam stadion saja orang berteriak Sintayong, Sintayong. Iya kan? Karena orang masih belum percaya sama Patrick Kluivert. Bahkan Abdur Arsyad bilang apa? Abdur Arsyad bilang, ya itu harus ditanggung sampai PSSI karena yang didatangkan tuh penjudi, tukang main judi. Kenapa kita datangkan tukang main judi? Itu katanya Abdur Arsyad. Nanti saya tunjukkan videonya.